Om Swastiastu. Selamat datang di channel kami, Genta Bali. Alangkah baiknya kalian menonton dengan tidak memotong-motong isi dari video ini. Tonton dari awal hingga akhir agar tidak ada informasi yang dilewatkan. Terima kasih. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Guys, Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat-tempat hidup bagi makhluk-makhluk astral. Kamu bisa saja percaya atau tidak, tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya pendaki dan penduduk sekitarnya. Penasaran? Berikut ini adalah kisah horor para pendaki terkait dengan 10 gunung yang katanya paling angker di Indonesia. Sebelum kita menuju ke topik utama kita kali ini, jangan lupa ya untuk klik like dan share video ini serta support kami dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang. Yang pertama, Gunung Salak. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Salah satunya datang dari seorang pemuda pendaki gunung yang melihat sosok hitam yang melambai padanya. Menjelang malam, ia pun keluar dari tenda dan terkejut tatkala di luar tampak sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, ia tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski demikian, ia tidak melihat penampakan wanita tersebut. Si pemuda perlahan kembali masuk ke dalam tendanya dan terlelap berkat lantunan doa tersebut. Doa itu pula yang mampu mengusir pasukan tersebut. Yang kedua, Gunung Sumbing. Seperti gunung lainnya, gunung yang berada di 3 kabupaten ini juga memiliki sejumlah pantangan yang harus ditaati oleh pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun kumpulan mahasiswa pecinta alam ini tidak menggubris dan berangkat ber-11 orang. Baru seperempat jalan, personil mereka secara misterius bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadarinya, namun tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu tiba-tiba tidak tampak lagi. Saat mereka beristirahat, penampakan pocong muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. Empat orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang memiliki indera keenam, yang kemudian mengajak yang lain untuk berdoa. Pada saat perjalanan turun gunung, sosok pocong itu kembali mengikuti mereka. Anggota yang memiliki indera keenam tiba-tiba melihat sebuah pintu yang tinggi dan sangat indah dengan sesosok penjaga. Sementara seorang wanita terdengar memanggil para pendaki. Mendengar panggilan itu, mereka pun makin bergegas turun gunung. Yang ketiga, Gunung Gede. Gunung yang satu ini juga meninggalkan kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Salah satu dari sekumpulan remaja pendaki gunung melakukan tindakan kurang sopan, yaitu membuang air kecil tanpa permisi. Setelah itu pandangan matanya sontak kabur, dan tiba-tiba melihat sosok pria berpakaian kerajaan yang dipercaya sebagai penunggu tempat tersebut ditemani 2 ekor macan. Dari perspektifnya, ia seolah dibawa ke dalam dimensi di mana terlihat banyak orang menggunakan pakaian pada zaman kerajaan masa lalu. Sementara itu dari perspektif kawan-kawannya, ia mengerang dan berlarian. Pemuda itu lalu ditarik menjauh dari tempat tersebut, namun keesokan harinya saat turun gunung, lagi-lagi si pemuda mendengar bisikan dalam bahasa Jawa diiringi dengan erangan harimau.
keempat, Gunung Semeru. Menjadi gunung tertinggi di Jawa, Semeru juga tidak sedikit menelan korban, lalu kemudian meninggalkan kisah misterius. 5 pemuda yang merupakan pecinta alam Madiun memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Tidak lama memasuki kawasan Semeru, mereka bertemu dengan pendaki wanita yang mengaku melakukan pendakian seorang diri dan bergabung dengan mereka. Wanita ini sangat ramah sehingga cepat akrab dengan pendaki yang lain. Saat malam tiba, salah satu pendaki yang mendapat giliran jaga bersama anjingnya melihat si wanita keluar dari tenda dan berjalan menjauh. Diikutinya si wanita, namun kemudian menghilang. Dalam kondisi panik, ia pun membangunkan yang lain untuk mencari si wanita, namun tetap tidak tampak. Esoknya mereka mencari hingga bibir jurang dan menemukan ransel mirip milik si wanita, tergeletak di samping sesosok jasad yang telah membusuk dengan tanda-tanda yang mirip dengan pendaki wanita yang mereka kenal. Saat dikonfirmasi pada pihak SAR, ternyata jasad itu adalah jasad pendaki wanita yang hilang sejak 1 bulan yang lalu. Yang kelima, Gunung Ungaran. Gunung Ungaran yang berada di Kabupaten Semarang ini juga menyimpan misteri mulai dari penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan. Saat itu pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Mendekati lokasi, ia mulai merasa tidak nyaman, namun tetap ia teruskan. Memulai pendakian pukul 3 sore, pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat. Saat malam menjelang, ia menyiapkan tenda dan api unggun. Saat itulah suasana yang semula riuh oleh suara dedaunan dan binatang-binatang hutan tiba-tiba senyap. Di tengah malam, ia terbangun oleh suara erangan dan saat memeriksa keluar tenda, ia melihat sosok hitam ditemani macan kumbang bermata hijau. Dirasakannya sosok hitam itu tertawa, lalu suara teriakan terdengar di tengah hutan sebelum ia tak sadarkan diri. Ia dibangunkan oleh kelompok pendaki lain yang kebetulan lewat. Ia menemukan dirinya tidak berada di tempat yang sama dengan semalam. Yang keenam, Gunung Merbabu. Berikut ini adalah kisah dari Gunung Merbabu. Kejadian satu ini dialami pendaki ketika melewati Kopeng Tekelan. Pendaki ini sudah hafal dengan jalur ini, dan hari itu ia bersama 6 rekannya melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu. Seorang pendaki yang asik mengambil foto ditinggalkan oleh kawan yang lain. Ia kemudian menyusul dan di tengah jalan bertemu pendaki wanita dan kemudian mendaki bersama. Mereka terjebak cuaca buruk dan memutuskan untuk bermalam di sebuah lokasi. Esok harinya, si pendaki wanita meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian saat terbangun, pria ini menemukan dirinya tidur di tepi tebing serta menemukan ransel yang menurutnya milik pendaki wanita yang baru dikenalnya. Pada ransel tersebut terdapat alamat dan ia bermaksud mengembalikan ransel tersebut. Saat bertemu dengan pemilik rumah yang merupakan seorang ibu, si ibu menangis terseduh. Ia mengatakan bahwa ransel ini adalah milik putrinya yang hilang 3 tahun lalu dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Yang ketujuh, Gunung Argapura. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki. Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki yang merupakan mahasiswi pecinta alam. Ia dan timnya mengeksplorasi gunung ini sejak pagi, lalu beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetik bunga itu, mahasiswi ini bersikukuh. Setelah puas memainkan bunga tersebut, mereka bergerak lagi ke puncak. Namun 1 jam kemudian, menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah diteriaki dan dikejar, gadis ini tampak tidak menggubris, sampai kemudian timnya kehilangan jejak. Malam sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian pagi hari, dan esok paginya menemukan si gadis terlihat syok pada jalur buatan Belanda di sana. Setelah sadar dan tenang, ia bercerita bahwa tiba-tiba ia merasa digandeng oleh wanita pirang dengan paras cantik. Ia dibawa ke sebuah kompleks rumah-rumah orang Belanda. Ia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri ketika di gunung ini oleh perempuan Belanda tersebut. Kemudian badannya mulai lemas ketika noni itu meninggalkannya.
ke-8, Gunung Slamet. Gunung ini dikenal dengan medannya yang sulit dan membahayakan. Selain itu juga dikenal dengan penunggunya yang berada di pohon-pohon besar. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki pria asal Bandung yang mendaki bersama 6 orang temannya. Malam pertama mereka sampai di pos 2 setelah memulai perjalanan dari Dukuh Bambangan. Namun tidur salah satu pendaki terusik dengan suara dari pohon besar di dekat mereka. Ternyata pendaki ini memiliki indera keenam dan melihat sosok makhluk besar bertengger di puncak pohon. Makhluk tersebut berbentuk kelelawar seukuran manusia dewasa, berwarna putih dengan kepala manusia. Meski demikian, makhluk itu tidak mengganggu dan hanya membuat suara pada pepohonan saja. Kemudian di posko 5, ia juga melihat sosok makhluk hitam legam dengan mata berwarna merah. Yang ke-9, Gunung Penanggungan. Gunung ini juga dikenal sebagai salah satu dari 9 gunung suci di Jawa. Ekspedisi di gunung ini pun tak kalah angker dengan gunung besar lainnya. Berawal dari perjalanan 2 kakak beradik yang memang pecinta alam. Mereka memulai perjalanan dari Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas. Menjelang sore mereka sampai di pos dekat Puncak Bayangan atau hampir pada puncak. Mereka beristirahat di pos tersebut selama 15 menit, kemudian melanjutkan perjalanan untuk sampai Puncak Bayangan. Setibanya di sana, malam pun menutup jalur dan membuat mereka harus berkemah di salah satu goa. Jelang tengah malam, mereka mendengar suara orang ramai mengobrol seperti di atas mereka. Mereka mengira sudah ada yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu. Meski demikian, selama perjalanan mereka tidak melihat pendaki yang lain. Kemudian saat mereka memutuskan untuk tidur, terlihat lampu-lampu senter seperti menyinari jalur pendakian. Mereka mengira itu adalah kelompok pendaki yang lain dan mereka memberikan sinyal untuk bergabung di dalam gua tersebut. Namun sinar itu tidak bergerak mendekati mereka dan hanya di satu tempat saja. Tidak lama kemudian mereka pun terlelap karena lelah. Saat esoknya tiba di puncak, mereka menyadari tidak ada pendaki lain yang tiba di sana. Lalu mereka pun bertanya-tanya, siapa yang terdengar mengobrol dan membawa lampu senter semalam? Yang ke-10, Gunung Ciremai. Pemandangan yang indah dan medan yang tidak sulit dari gunung ini membuat banyak pendaki lokal maupun luar Cirebon pun berdatangan. Namun, layaknya gunung yang lain, bila penunggu diganggu, maka pendaki akan diganggu pula. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki gunung asal Cirebon. Saat itu, ia pergi bersama 3 temannya dan berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Ciremai. Mereka beristirahat pada malam kedua saat mereka bersiap turun. Teman-temannya tiba-tiba berteriak bahwa ada gempa, namun pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan apapun. Malah ia melihat sosok berjubah putih sedang terbang di atas ketiga temannya. Kemudian ia memanjatkan doa dan gangguan itu belum berakhir sampai keesokan harinya. Mereka disesatkan saat turun gunung sehingga yang semestinya hanya memerlukan waktu 1 jam saja menjadi lebih dari 6 jam. Mereka kewalahan dan pendaki itu pun akhirnya duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa kembali. Saat membuka mata, ia dikelilingi 7 pria berjubah putih. Usut punya usut, ternyata salah satu rekannya membuang sampah dan membuang air sembarangan saat di puncak. Ia kemudian meminta maaf dan berjanji akan memberikan wejangan pada kawannya itu. Perjalanan mereka setelah itu pun kemudian lancar. Demikian tadi materi kita kali ini yang memperbincangkan mengenai 10 kisah horor para pendaki gunung Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Kasih komen di bawah video ini ya guys, supaya kamu bisa ikut berpartisipasi dan makin tambah seru. Oh ya, sambil memberikan komen, kamu juga bisa request video yang kepingin kamu saksikan di Bahas Dunia. Jadi kami tunggu komennya ya. Sekali lagi jangan lupa juga ya untuk klik like atau share video ini, serta subscribe supaya selalu bisa mengikuti setiap materi dari kami. Sampai bertemu kembali dalam topik menarik kami selanjutnya. Over the edge, feel like I'm floating through the air.